selamat pagi Gaby. Halo pagi Hana. Kedengeran gak sih Hai. suaranya? Jelas, jelas. Jelas Oke kan oke. ya? Berasa Oke. nge-zoom banget ya. Jarang live soalnya. Jadi. Halo Oke semua. Gaby, makasih banget ya udah bisa ikutan interview nih sama Info Indonesia pada pagi hari ini. Jadi Ya, paling nanti kita sama-sama. akan ngobrol-ngobrol singkat aja, 30 menit aja. Mau jelasin karena kemarin-kemarin ini kan banyak dari followers dari Gaby juga ya, banyaknya yang tanya-tanya mengenai gimana sih Kak caranya bisa masih mahasiswi tapi udah bisa full time gitu ya di perusahaan ternama. Oke, mungkin ada juga nih sebagian yang belum familiar sama Gaby, sebagian kecil gitu ya. Bisa nih Gaby perkenalin diri dulu. Mungkin Gaby sekarang usianya berapa, terus juga lagi kesibukannya apa aja gitu. Boleh Gaby? Oke, halo semuanya. Untuk teman-teman semua yang masih belum tahu aku, kenalin, aku Gaby. Saat ini aku mahasiswi di Universitas Indonesia. Udah tahun terakhir sih, tinggal ngerjain tugas akhir dan tinggal sidang gitu. Tapi aku enroll sebagai mahasiswa akuntansi gitu. Doain ya biar tahun ini bisa lulus. Terus juga selain jadi mahasiswa, aku juga sebelumnya udah sempet nih intern-intern di beberapa perusahaan. Mungkin yang teman-teman tahu seperti Ternak Uang, terus Citibank, dan saat ini aku sedang menjalani full time employment di Bibit. Nah, jadi mungkin hari ini karena juga banyak request dari teman-teman semua tentang gimana sih Kak caranya daftar intern atau bisa dapat full time gitu-gitu semua. Jadi hari ini kita bakal cerita-cerita dan ngobrolin ya Han. Ya, bener banget. Oke, jadi itu tadi perkenalan singkat dari Gaby. Jadi Gaby ini sekarang semester 7 ya Gaby ya? Nomor 7. Semester 7 terus juga lagi kerja juga nih di Bibit. Sebelum-sebelumnya Gaby udah sempat kerja di beberapa perusahaan ya tadi. Gaby katanya udah sempat intern. Nah, Iya. itu mungkin boleh dijelasin dari situ dulu kali ya, pengalaman-pengalaman internship atau pengalaman magang Gaby itu udah pernah di mana aja, terus sebelumnya itu di posisi apa? Karena kalau kuliahnya Gaby accounting kan ya. Benar. Jadi yang menariknya ini kan kuliahku accounting, cuman ketika masuk ke dunia magang atau dunia kerja itu sampai sekarang masih belum ada yang ada relationnya gitu sih sama accounting. Pertama itu aku intern di Ternak Uang ya. Jadi di Ternak Uang itu aku di sana sebagai research analyst sama juga product owner di sana. Nah, Ternak Uang ini kan dulu ketika aku masuk itu dia masih startup ya, jadi uh, masih orangnya tuh masih sedikit gitu di awal-awal mulai. Jadi di sana tuh aku bisa pindah-pindah, kadang bantu marketing, kadang bisa bantu research, kadang bisa bantu operations juga gitu, bantu-bantu dikit. Jadi tuh di sana benar-benar semraut gitu, kerjaannya banyak, tapi seru gitu karena ketika company-nya itu masih kecil, apa yang kamu contribute untuk company itu berasa banget gitu kalau misalnya kamu tuh berguna banget buat company-nya. Jadi itu sih pengalaman yang selama aku di Ternak Uang gitu. Nah, terus abis dari Ternak Uang itu aku dapat sebuah project gitu dari universitas aku. Jadi aku masuk ke dalam sebuah komunitas consulting gitu yang untuk mahasiswa. Kalau kalian mau tahu namanya Share UI. Nah, jadi Share UI itu adalah student consulting club di mana nanti kita dipasangin sama klien. Jadi klien ini akan kita bantu untuk dalam sisi research atau consulting yang bisa kita provide gitu buat kliennya gitu. Nah, saat aku menjabat di sana itu, aku kebetulan megang untuk project dengan Bibit gitu sebagai klien. Nah, selama di sana itu aku mencoba seserius mungkin dalam mengerjakan projectnya hingga ketika final final presentation itu aku berkesempatan buat mempresentasikan gitu ide-ide aku ke depan CEO-nya gitu dan founders-nya. Nah, dari sana itu puji Tuhan ada satu ide yang mereka suka dan sampai sekarang idenya sudah diimplementasikan di Bibit dan dari sanalah aku jadi bisa di hire gitu sebagai full time employee di sana. Cuman kebetulan saat itu aku nggak bisa langsung bergabung nih di Bibit. Jadi itu sekitar bulan Mei gitu ya. Aku nggak bisa langsung bergabung. Karena saat itu aku udah tanda tangan kontrak nih untuk intern di Citibank gitu. Jadi aku bilang ke Bibit gitu kan, boleh nggak aku Citibank dulu intern karena udah tanda tangan kontrak. Baru nanti dari Citibank aku akan langsung ke Bibit gitu. Jadi dari sana akhirnya aku intern dulu di Citibank selama 2,5 bulan di divisi commercial bankingnya gitu.
Nah, bedanya intern di startup sama intern di sebuah perusahaan yang udah besar dan perusahaannya tuh udah skala global gitu ya, kayak Citibank itu tuh, itu beda banget sih. Kayak kalau misalnya di startup itu kan tadi masih kecil orangnya, jadi masih kerjaannya tuh masih kemana-mana. Sedangkan kalau misalkan di Citibank itu udah terstruktur banget nih struktur perusahaannya, terus juga kerjaannya juga sudah terstruktur. Jadi di sana itu mungkin yang kita kerjain nggak sebisa banyak itu ya, itu sesuai dengan apa yang di divisi kita sendiri gitu. Terus habis itu juga kerjaannya juga ada atasannya yang jelas gitu, struktur organisasinya tuh udah jelas banget gitu. Jadi selama di sana seru juga sih, kayak ternyata karena memang culture dari Citibank itu juga bagus gitu ya. Jadi aku sangat menikmati masa internku di sana. Dan ketika internnya udah selesai, sekarang aku masuk ke Bibit. Ini baru 3 minggu sih jadi full time employee di Bibit. Doain aja semoga lanjut terus gitu ya. Jadi yang ngebedain itu adalah Bibit itu di tengah-tengah guys. Jadi kayak ini ternak uang startup terus tapi belum terstruktur banget waktu itu. Terus Bibit startup tapi yang udah terstruktur, terus Citibank terstruktur. Jadi Bibit tuh kayak di tengah-tengahnya gitu. Jadi pengalamannya cukup seru gitu. Jadi ya gitu sih Han, kayak kira-kira untuk pengalamannya gitu. Oh, di Bibit itu aku jadi product marketing specialist gitu. Oke. Jadi berarti udah dapet tawaran full time-nya bahkan bukan dari semester 7 tapi udah dari sebelumnya gitu ya? Iya sih, puji Tuhan. Cuma sempat di hold karena dapet tawaran internship di Citibank. Oke, nah internship di Citibank nih, itu kan juga sebuah opportunity yang kayaknya nggak sedikit banget kan ya pasti yang bisa internship di project yang kemarin Gaby itu namanya summer internship ya? Summer analyst ya. Oke, nah itu boleh nggak sih dijelasin kira-kira itu ada berapa orang yang daftar, terus yang keterima itu berapa persennya dari yang daftar gitu, terus gimana sih prosesi seleksinya gitu, karena pastikan yang lain pada penasaran juga nih gitu. Oke, kebetulan emang benar sih, emang waktu itu tuh cukup ketat ya Citibank. Kebetulan Citibank itu BTW buat kalian yang masih penasaran ya, yang sekarang kalian semester 5, kalian juga bisa nih daftar, karena Citibank itu udah buka pendaftaran untuk tahun depan ya. Iklan dulu ceritanya. Jadi kebetulan tuh emang aku selama ini punya mimpi gitu buat bisa kerja di kerja di perusahaan yang skalanya global gitu. Karena dulu pas aku SMA, aku pengen banget kuliah di luar negeri gitu, cuman nggak kesampaian karena keterbatasan dana gitu. Jadi aku akhirnya kuliah di UI gitu kan. Nah, cuman dari sana itu aku bermimpi gitu, kayak suatu saat kalau kerja aku pengen kerjanya tuh pengen coba di perusahaan yang skalanya global gitu. Nah, jadi tuh pas aku daftar Citibank tuh aku benar-benar berharap banget gitu kan supaya dapet, dan aku serius banget gitu selama seleksinya. Dan benar aja seleksinya tuh cukup ketat ya. Untuk berapa orang yang daftar aku juga nggak tahu berapa. Tapi waktu itu aku di tahap ketiga itu ada yang namanya seleksinya case interview. Jadi kita dikumpulin sama kandidat lain untuk bukan dilombain ya, tapi kayak diuji gitu kemampuan kita problem solvingnya tuh gimana gitu. Nah, di sana itu ternyata yang aku baru tahu tuh Citibank itu yang ikutin itu bukan cuman mahasiswa lokal gitu, tapi ternyata tuh biasanya kalau misalnya kita kenalan ya lagi kayak seleksi gitu, oh ini Gaby dari UI gitu kan, agak pede gitu ya mungkin ya karena sama aku gitu diri sendiri. Tapi itu tiba-tiba tuh kayak dari universitas dari luar negeri tuh banyak banget gitu, kayak dari Hong Kong University, dari Boston University, pokoknya banyak banget universitas luar yang ikutan juga gitu. Tapi dia orang Indo tapi kuliah di luar gitu maksudnya. Nah, jadi di situ emang seketat itu sih. Sampai akhirnya untuk di divisi aku sendiri, summer analysnya cuma diambil 2 orang gitu. Aku sama ada satu teman aku lagi, namanya Wira, dia itu dari Hong Kong University gitu. Tapi emang cuma dikit doang sih Han yang diambil gitu. Dan mostly karena mungkin tahun zaman aku tuh nggak tahu kenapa yang diambil tuh kebanyakan anak dari luar Indonesia sih, universitas luar Indonesia gitu. Dia emang puji Tuhan banget sih. Berarti emang ketat banget ya, karena tadi bahkan berarti yang dari universitas lokal cuma Gaby aja. Enggak, kalau di yang divisi aku cuman aku, tapi kalau yang overall itu ada satu lagi yang dari universitas lokal juga, namanya Dias gitu. Tapi kita cuma berdua doang nih, sisanya 10 orang lainnya itu dari universitas luar negeri semua gitu. Wow, keren banget. Terus boleh dong di-share lagi nih sama teman-teman di sini yang lagi nonton,
benefitnya tuh waktu itu yang Gaby dapat tuh apa aja sih yang bener yang membedakan atau yang bikin internship Gaby di Citibank itu tuh spesial dan kenapa sih banyak banget gitu yang pengen ikut di apa yang pengen daftar dan pengen keterima gitu. Apa aja sih sebenarnya benefitnya emangnya dibandingin magang yang lain? Oke, kalau waktu itu, jadi aku mau ngajarin buat kalian semua yang lagi nonton, yang kalian lagi cari magang. Jadi ketika kalian mencari magang itu, mostly kita bisa bagi jadi dua tipe. Pertama itu ada magang yang program ya. Jadi setiap tahunnya si perusahaan itu tuh ngelakuin magang kayak gitu. Jadi sistemnya tuh program gitu. Misalnya, kayak tadi Citibank itu setiap tahun pasti buka tuh summer analyst. Terus misalnya lagi kayak kalau kalian tahu Unilever, Unilever setiap tahunnya tuh pasti ada yang namanya ULIP gitu misalnya. Terus Shopee juga ada SAP namanya. Intinya ada emang program magang yang diprogramkan dan itu setiap tahun itu pasti ada gitu. Dan programnya itu biasanya tuh ngasih benefit yang gede nih buat si mahasiswanya gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya mimpi mau magang gitu ya, aku mau saranin kalian nih untuk pertama-tama kalian coba cari yang korporat yang benar-benar ngasih program seperti itu gitu. Nah, tapi ada juga magang yang selain yang program itu, ada perusahaan yang emang buka magang itu based on kebutuhan gitu. Jadi nggak selalu buka setiap tahun, bukanya itu nggak menentu gitu ya, nggak ada jadwalnya gitu, tapi ada aja gitu dia buka gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau dapetin benefit yang lebih banyak, kalian pilih yang tadi aku bilang, yang udah diprogram gitu magangnya, yang mungkin udah ada namanya, terus terus udah bertahun-tahun dilakukan, emang ada batch-batchnya juga gitu. Biasanya kalau yang itu tuh kalian akan pertama dapat benefit dari dalam hal salary-nya lebih gede pasti. Terus yang kedua pasti programnya itu udah kalian akan dikasih sebuah project untuk dikerjain. Terus nanti kalian bakal dipasangin sama manajer, satu mentor, satu apa gitu. Kalian dikasih juga pelatihan-pelatihan, training untuk kalian gitu. Jadi coba cari yang program base gitu. Kalau misalkan kalian bisa, coba cari yang program base dulu gitu. Baru cari yang kalau misalkan emang masih lama gitu kan, karena kan dia tiap tahunnya beda-beda ya enrollment-nya gitu ya. Kalau misalnya masih lama, mungkin sambil nunggu bisa gitu yang intern yang biasa gitu. Cuman aku mau encourage kalian kalau kalian masih awal-awal kuliah, coba deh cari-cari company yang bukanya program gitu. Oke, jadi sebelum Gaby bisa full time sekarang, kayak sekarang gini, sebelum-sebelumnya berarti emang udah banyak gitu ya, pengalaman-pengalaman magangnya atau pengalaman internship-nya. Nah, dari sekian perusahaan yang Gaby daftar untuk magang atau yang sekarang ini kan Gaby di offer istilahnya ya, ditawarin untuk masuk jadi full time. Itu pernah nggak sih Gaby ngerasa aduh kayaknya kurang deh nih, atau pernah nggak sih ekspektasinya Gaby apa, terus ada yang nggak sesuai gitu? Pernah nggak kayak gitu? Pernah gagal nggak? Oh, oke. Jadi walaupun kesannya tuh kayak dapet intern terus nih Kak Gaby, atau enggak apa nih Kak Gaby kuliahnya di ini, pantes lah gitu kan. Kesannya tuh kayak nggak pernah salah gitu ya, kayak nggak pernah gagal. Sebenarnya banyak banget sih guys, kayak kalau misalnya kalian lihat itu dari beberapa company yang aku ada sekarang itu, kalau aku bisa hitung-hitung ya, dulu tuh aku pernah kayak daftar ke puluhan company gitu, dan itu ditolak gitu loh. Jadi sebelum aku yang jadi diriku sekarang, kalau dilihat satu tahun yang lalu tuh, aku kayak bener-bener juga pernah merasakan gitu, kayak ditolak di mana-mana, terus kayak nggak keterima di mana-mana, terus mungkin aku udah menerima penolakan atau rejections atau nggak dibales gitu sama company itu ke 40 company ada kali gitu. Jadi emang sebelum hari ini tuh sebelumnya tuh pasti setiap orang itu akan merasakan kegagalan-kegagalan termasuk aku. Cuman emang yang biasanya di-post di sosial media tuh emang cuman yang highlight-nya doang kan, yang keberhasilannya gitu. Jarang orang kan nge-post di sosial media, jarang kan yang gagal-gagal gitu. Jadi sebenarnya walaupun terlihatnya di depan itu selalu dapat yang bagus gitu, keren, tapi enggak kok gitu. Pastinya ada juga masa-masa ditolak, masa-masa nggak dapat sesuatu gitu, dan akhirnya sedih, galau gitu juga pasti ada. Nah, terus cara Gaby untuk coping atau bangkit dari kegagalan itu biasanya gimana? Iya, jadi waktu itu emang pernah kan sempet kayak dimana aku tuh coba daftar kemana-mana dan gak dapet kan akhirnya. Dari situ akhirnya aku coba berhenti sebentar, dan aku
bertanya gitu ke diriku sendiri, sebenarnya apa sih tujuan aku untuk daftar magang gitu, kayak apa sih tujuan aku untuk melakukan ini gitu. Apakah karena aku ngeliat teman-teman sekitarku gitu terus aku insecure jadi akhirnya aku terpaksa atau terpressure gitu untuk harus daftar gitu, dan ketika nggak dapet trustnya sedih gitu karena terpressure itu gitu, atau emang aku dari pribadiku aku memang pengen belajar gitu untuk aku pengen magang gitu kan. Jadi di situ aku cari dulu sih motivasinya gitu. Nah ternyata waktu itu tuh yang bikin aku merasa sakit hati banget karena nggak keterima di mana-mana tuh karena aku ngeliat orang-orang di sekeliling aku gitu loh, kayak mereka udah terima di mana, mereka udah magang di sini, mereka keren banget gitu, dan aku membandingkan diriku gitu sama orang lain gitu, dan itu tuh toxic banget kan, kayak kalau kita bandingin dan kita insecure sama orang-orang lain gitu. Nah jadi dari sana akhirnya aku memutuskan ya udah nggak apa-apa gitu, kayak waktu itu akhirnya aku kayak memutuskan nggak apa-apa, nggak usah gimana-gimana dulu, dan akhirnya aku memutuskan untuk coba belajar aja gitu. Mungkin mereka teman-teman aku yang sekarang bisa magang di A, B, C, D gitu ya, itu mungkin karena dulu 1 tahun yang lalu atau sebelum-sebelumnya mereka sudah mempersiapkan diri mereka gitu, mereka udah belajar, udah apa, dan itu nggak kelihatan di sosmed kan, yang kelihatan yang pas mereka dapet gitu kan. Nah jadi dari situ akhirnya aku pun juga coba berdiam diri di sosmed, mungkin aku kayak coba belajar, aku coba cari-cari course gitu. Waktu itu aku kayak ikut course, terus aku juga ikut organisasi-organisasi yang bisa nambah value aku gitu loh sebagai orang gitu. Jadi dari sana akhirnya baru ketika aku ngerasa ya ketika kita udah investasi ke diri kita sendiri, udah belajar untuk diri kita sendiri, itu kesempatan itu akhirnya datang gitu loh. Gak perlu dicari gitu. Itu sih. Oke, jadi berarti emang jangan pernah bandingin achievement kita atau pencapaian kita sama orang lain gitu ya. I see. Kayak kalau misalkan kalian lihat teman kalian yang dapat sesuatu gitu, menang lomba atau dapat intern di mana gitu, jangan kayak mindset tuh jangan kayak apa namanya, jangan langsung kayak merasa insecure gitu, tapi kayak yang kalian lihat tuh gila ya, keren banget dia bisa dapat ini gitu. Jadi kayak kalian harus punya mindset yang ikut berbahagia juga sama mereka gitu loh, biar kalian juga bisa nerima gitu. Dan kalian harus pasang mindset, gila ya dia keren banget, apa ya yang dia lakuin biar dia bisa dapat ini, pasti dia spend waktu banyak banget nih untuk belajar untuk apa gitu. Jadi itu yang bikin motivasi kalian gitu untuk akhirnya bisa bangkit dari kegagalan gitu sih. Gitu sih. Oke, ini ada pertanyaan nih. Kenapa lebih milih kerja di dunia finance daripada consulting? Padahal kan Gaby ini pernah juara business case. Nah, mungkin boleh nih sedikit, boleh nggak diceritain Gaby ini udah pernah menang apa aja gitu? Mungkin kan ini yang tahu baru satu nih, yang lain belum tahu. Ya itu dilihat pilingin aja kali ya. Cuman emang aku beberapa kali pernah menjuarai business case. Terus ini pertanyaan menarik sih. Dulu itu aku pengen banget gitu ya masuk ke consulting gitu. Dan aku sampai masuk ke sebuah organisasi student consulting gitu di UI gitu kan. Tapi ternyata setelah aku masuk ke student consulting organization itu, aku malah kayak ngerasa kayak nggak merasa ini pekerjaan yang aku pengen lakuin ke depannya gitu loh. Jadi kayak dulu semangat nih, tapi ternyata pas udah ngejalanin dalam bentuk itunya tuh aku kayak nggak ngerasa this is what I'm going to do gitu for the next 5 years gitu. Karena emang consulting itu cukup berat ya, kayak dalam hal kerja, jam kerjanya gitu, kayak ini rahasia umum lah ya, jam kerjanya banyak banget gitu kan. Jam kerjanya tuh even kayak dalam 1 hari tuh bisa lebih dari 8 jam gitu. Terus juga consulting itu apa ya, aku ngerasanya kalau consulting itu kita harus belajar general gitu. Kita bisa dimasukin ke industri ini, tapi kita nggak bisa jadi expert di sana gitu loh. Karena baru ada project bentar di industri ini, tiba-tiba pindah lagi gitu. Kayak, jadi aku sih kepengennya lebih ke jadi expert aja di salah satu industri gitu, fokus gitu, biar bisa jadi expert di itu gitu sih. Nggak mau yang kayak general gitu sih. Cuman banyaklah pertimbangan lain gitu kan, karena yang aku cari di apa ya di 5 tahun sekarang itu kan bukan itu gitu, misalnya bukan cuman karir, bukan ambisi gitu, tapi ke depannya yang tujuan hidup aku lebih kepengen ke punya keluarga sendiri gitu. Dan kalau misalnya aku udah punya mimpi untuk jadi punya keluarga sendiri, I don't think consulting would fit gitu sih untuk karir ke depannya gitu. Oke, jadi sebenarnya yang kelihatan ideal di mata banyak orang sebenarnya belum tentu itu yang pas buat kita sendiri ya. Jadi emang benar-benar harus disesuaikan sama tujuan kita, yang balik lagi tadi yang Gaby bilang ya. Nah,
Terus ada yang nanya nih juga, aku kuliah vokasi Kak, bisa nggak kalau anak diploma itu jadi full time kayak Kak Gaby? Gimana Bisa menurut sih Gaby? pasti ya. Karena menurut aku ini tergantung dulu ya, tergantung kamu di tahun keberapa nih sekarang. Kalau misalnya kamu udah di tahun-tahun akhir, menurut aku it's possible kok. Karena aku pribadi tuh aku di tahun akhir. Mungkin itu juga yang salah satu faktor yang dikonsiderasin sih. Tapi ketika aku mendapatkan tawaran full time itu, sejujurnya itu aku juga nggak nyangka sih dapetnya full time tawarannya kan. Cuman di saat itu tuh uh, pas aku ditawarin tuh mereka nggak nanya aku semester berapa, aku kuliah di mana. Mereka murni karena kebetulan tuh kan jalurnya karena aku dapat presentasi khusus ke CEO-nya gitu kan untuk present solusi gitu kan. Jadi ini mungkin jalurnya beda banget gitu kan dari yang lain. Jadi pas ditawarin itu sebenarnya aku nggak ditanya apa-apa masalah kuliah atau tahun keberapa. Intinya kamu capable nggak kalau kamu kuliah tapi sambil ngerjain full time ini gitu. Jadi emang di situ ini sih balik lagi ke diri kamu sendiri gitu. Kayak kalau kamu udah capable, I think kayak mau kamu dimanapun possible aja sih gitu. Berarti nggak mesti harus anak UI atau harus anak universitas mana gitu ya untuk Yes. diterima di perusahaan bergengsi. Kalau Gaby kan tadi berarti emang karena pure karena Gaby ini punya ide yang brilian menurut CEO-nya sampai akhirnya Gaby ditawarin langsung gitu untuk masuk ke perusahaan bibit gitu ya. Ya bisa dibilang begitu sih mungkin ya gitu. Oke. Nah, ini nih banyak kan dari tadi yang nanya tips-tips untuk kerja full time, gimana cara diterima dan lain-lain. Mungkin apa namanya kan Gaby ini udah banyak pengalaman. Bisa nggak sharing tips-tips yang general untuk teman-teman di sini yang juga lagi cari kerja gitu? Karena kan seperti yang kita tahu sekarang pandemi ini susah sebenarnya kan cari kerja gitu. Oke. Uh, Mungkin pertama aku mau kalian balik dulu ke diri kalian sendiri. Tujuan kalian untuk cari kerja ini apa sih gitu kan? Aku nggak mau kalau misalnya kalian tuh karena kalian insecure sama diri kalian sendiri ngelihat teman-teman kalian gitu. Jadi balik lagi ke tujuannya ya. Kalian mesti firm gitu dengan tujuan kalian. Kalau kalian mau belajar, ya udah gitu. Kalau misal kalian emang membutuhkan uangnya, ya udah gitu. Jadi jangan sampai karena ikut-ikutan gitu kan. Yang kedua, mungkin aku akan jelasin gitu ya. Ada beberapa cara buat kalian cari gitu lowongan untuk pekerjaannya. Yang pertama itu kalian bisa melalui LinkedIn. Jadi kalian harus pasti ini, kalian udah punya LinkedIn belum gitu kan. Kalau misalnya nggak punya LinkedIn, apa namanya, bikin dulu deh sana gitu. Bikin LinkedIn, profilnya dibagusin gitu kan, diisi gitu profilnya dengan profesional ya. Jadi LinkedIn dulu yang penting. Terus yang kedua itu kalian bisa cari melalui website dari perusahaannya. Jadi misalnya kalian nih udah pengen, aduh kak aku pengen banget magang di Gojek gitu. Gimana sih kak cara taunya gitu? Nah, untuk setiap perusahaan itu, pasti mereka punya namanya website careers gitu. Jadi kalian cari karir Gojek gitu misalnya ya, di Google Word, di keyword Google ya gitu. Nanti pasti ada website tersendiri gitu yang khusus untuk mereka mampangin job openings mereka gitu. Jadi sekarang kalian udah pikirin dulu company-company mana sih yang kalian impikan gitu. Jangan sampai kalian nanti nyasar ke company apapun yang lagi buka aja gitu. Tapi kalian bisa nih cari dari sekarang gitu. Nah, terus yang ketiga, kalian juga bisa follow sosial medianya si company-company tersebut gitu. Kadang mereka juga suka buka nih di IG story-nya atau misalnya di postnya gitu. Kayak kalian bisa ikutin juga melalui IG story dan postnya gitu. Tapi sejujurnya, aku itu dapat lowongan-lowongan yang sebelumnya aku dapat itu benar-benar aku nggak ada yang aku apply. Justru yang aku apply itu kayak nggak apa ya nggak mulus-mulus gitu, nggak lolos-lolos gitu loh. Yang aku ngedapetin semuanya itu malah dari kayak kalau misalnya aku masuk ke satu organisasi, terus nanti ada yang nge-broadcast dari sana, terus aku ikutin broadcastnya gitu. Aku nggak pernah sih kayak apply dari LinkedIn atau apply dari company gitu. Jadi menurut aku yang paling penting kalian udah siap dulu nih diri kalian ikutin organisasi yang bagus, kalian ikutin hal-hal yang bagus, karena ketika kalian udah masuk ke ekosistem yang bagus juga, orang-orangnya pasti mereka punya tujuan yang sama kan, pasti mereka akan sharing-sharing juga nih kalau ada informasi job opening atau apa, karena aku tiga-tiganya dari yang aku magang di sebelumnya aku cerita itu nggak ada yang sama sekali dapat dari luar that organisasi sih, kayak semuanya jalurnya dari share UI sih sejujurnya gitu sih. Oke, berarti yang harus disiapin mungkin CV, terus juga motivation letter gitu ya. Terus juga kan harus Ya, siapin untuk interview nih. Ada tips-tips nggak nih dari Gaby untuk interview? Gimana sih caranya biar bisa dipanggil interview?
Oke, mungkin pertama dari CV dulu kali ya. Kalau misalkan kayak dari CV tuh kalian jangan pakai CV Canva ya. Yang masih CV-nya pakai Canva tergantung sih kalau misalkan kalian masuk ke dunia desain grafis atau dunia yang kayak membutuhkan kreativitas, it's okay gitu. Tapi coba cari model-model CV yang lebih profesional ya gitu. Nah, terus juga kalian kalau bisa ikutin tuh kelas-kelas kalau misalkan ada perusahaan yang ngadain kayak kelas workshop CV atau tips-tips CV gratis tuh. Mungkin aku nggak jelasin sekarang dari sini karena itu panjang banget ya kalau belajar tentang CV. Cuman make sure kalian udah siapin CV dan motivation letter, benar kata Hana gitu. Nah, terus selain dua ini, kalian harus udah siapin nih buat interviewnya ketika kalian HR interview. Kalau tips dari aku sendiri, ketika kalian interview itu, sejujurnya aku kalau interview itu selalu belajar sih. Jadi kayak kalian cari di Google gitu basic questions untuk interview dengan HR itu biasa banyak banget nih pertanyaannya kan. Nah terus kalian coba melatih diri kalian sendiri buat ngejawab-jawabin pertanyaan itu. Karena itu yang aku lakukan sih. Kayak sebelum aku HR interview di company yang aku mau, aku biasanya nge-scroll dulu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyain dan aku coba untuk jawab gitu. Karena ketika nanti kalian ditanyain langsung sama interviewer ya, kalian udah gak punya waktu lagi buat mikir gitu. Kalian waktunya itu kalian harus ngerespon gitu. Jadi mikirnya itu, ngerakit jawabannya itu tuh di sebelum interview gitu. Mungkin gak harus exact sama ya, jangan sampai jadi baca skrip, oke? Okay? Tapi kalian at least punya bullet points yang mau kalian jawab gitu. Dan jawab pertanyaannya itu harus concise, harus sesuai dengan pertanyaannya. Jawabannya jangan kemana-mana gitu, jangan cerita A, B, C, D lama gitu kan. Karena bayangin itu HR-nya tuh udah nge-interview 100 orang sebelum kalian gitu. Bayangin dia udah interview 50 orang sebelum kalian gitu. Kalau misal kalian kemana-mana ngomongnya juga pasti dia nggak bakal nangkep kan karena udah nggak fokus gitu. Jadi make sure kalian jawab apa yang ditanya gitu. Jangan ceritanya jangan kemana-mana. Dan yang ketiga jangan sampai bohong karena kelihatan banget gitu kalian kalau misalnya kalian bohong, kalau misalnya kalian nggak menjawab sejujurnya gitu ke HR gitu. Itu sih mungkin itu 3 tips dari aku ya karena in terms of penampilan, in terms of appearance itu mungkin sekarang karena interviewnya online jadi jarang ya kayak misalnya dilihat gitu ya. Cuman tetap sih menurut aku make sure kalau misalnya appearance kalian juga rapih menunjukkan kalian itu menghormati company-nya gitu, HR-nya. Itu sih. Jadi itu 4 ya. Dan satunya lagi menurut aku terakhir nih, ini yang penting dan sering banget kelewat, itu kalian harus research yang dalam ya tentang company dan industrinya gitu. Kayak misalnya dulu aku daftar di Citibank itu aku ditanyain, kenapa sih kamu mau banking gitu. Terus aku jelasin kan alasan aku kenapa mau banking. Terus aku ditanya, kenapa dari semua bank yang ada di sini, kenapa kamu pilih Citibank gitu. Kalau misalnya jawabannya kayak apa ya, aku nggak gigu gitu, aku nggak tahu mau jawab apa, itu kan pasti dia kesel dong, pasti kayak kurang banget ya anaknya nih nggak research gitu. Jadi make sure kalau kalian tuh juga udah research tentang company-company-nya gitu. Oke, jadi tadi udah lengkap banget nih dijelasin sama Gaby. Walaupun sebenarnya masih banyak nih tadi pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab, tapi sebenarnya ada beberapa juga yang udah sempat dijelasin sama Gaby di awal. Nanti nih live-nya bakal di-save juga. Kalau misalnya ada yang mau nonton ulang, bisa mungkin tadi ada yang udah kejawab. Atau bisa juga kalau masih ada pertanyaan yang belum kejawab, mungkin nanti bisa DM langsung ke Gaby ya. Kalau misalnya Gaby lagi ada waktu, nanti bisa dijawab-jawabin. Mungkin terakhir banget dari aku mau tanya ke Gaby, kira-kira ada nggak sih dari Gaby tips atau tanggapan Gaby nih terhadap generasi muda di Indonesia pada saat ini dan gimana caranya biar mereka juga bisa produktif nih seperti Gaby walaupun di masa pandemi kayak sekarang. Oke. Sebenarnya thank you juga Hana atas kesempatannya. Makasih juga buat teman-teman nih hari ini yang udah sempetin pagi-pagi hari weekend loh kayak untuk nonton. Aku berharap semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat. Dan mungkin kalau masih kurang-kurang, mungkin ntar aku bisa adain gitu ya IG Live gitu yang ngejawabin question-question kalian di komen gitu ya. Nah, untuk tipsnya dari aku, pertama, aku berharap semoga kalian semua itu punya tujuan kalian sih. Kalian ketika kalian masuk kuliah atau kalian masih SMA, dimanapun kalian, aku harap kalian udah merancangkan sih 5 tahun ke depan kalian mau jadi apa, kalian mau ngapain gitu. Jadi ketika kalian sudah punya goals itu, kalian akan di hari sekarang ini kalian akan mengambil keputusan-keputusan atau langkah-langkah untuk mencapai ke sana gitu. Jadi
Menurut aku itu penting sih. Yang penting pertama udah punya goalsnya dulu aja gitu. Kayak aku nggak terserah kalau kalian mau melakukan apapun untuk mencapainya gitu. Kalian bisa organisasi, kalian bisa intern, kalian bisa ikut lomba, kalian bisa belajar dengan serius gitu. Apapun itu, yang penting semuanya itu bisa mencapai goals yang tadi udah kalian set sih. Itu dulu sih menurut aku yang paling penting gitu. Oke, thank you banget Gaby. Dari tadi kayaknya nih audiensnya juga udah pada puas ya dengan jawaban Gaby. Insightful banget emang nih interview pada pagi hari ini. Semoga nanti Gaby bisa jawab-jawabin juga pertanyaan dari teman-teman yang belum kejawab. Untuk pagi ini mungkin cukup dulu karena Gaby-nya juga sibuk nih, ada agenda lain. Nah, makasih banget ya Gaby udah mau meluangkan waktunya 30 menit yang sangat insightful. Dan juga buat Sobat Info di rumah yang udah nonton juga, makasih banget. Aku mau jelasin sedikit, Info Indonesia ini adalah media. Jadi kita ada korannya juga online, ada di website, terus juga untuk setiap minggunya, kita ada interview-interview kayak gini nih, 30 menit tapi insightful dengan narasumber-narasumber yang gak kalah inspiring dari Gaby ini. Jadi makasih sekali lagi buat Gaby, makasih juga buat semua Sobat Info. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Bye-bye.